Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan praktek cara login dan bikin tulisan, update tulisan di website kita ya. Jadi untuk alamatnya nanti tinggal ikuti sesuai alamat yang sudah diberikan, alamat websitenya masing-masing gitu ya. Itu kan bisa beda-beda alamat websitenya, tergantung memang alamat website kita apa gitu kan. Jadi setiap orang pasti akan beda-beda alamatnya. Nah, ini sebagai contoh saja, ini website yang akan kita gunakan. Ya, tunggu sebentar. Kita buka ya, ini misalkan alamat websitenya. Kita akan login ke website kita. Kita akan login. Nah, ini karena berhubung saya sudah login gitu, jadi ini nanti kita tinggal masukin nama penggunanya apa, username-nya sesuai yang sudah diinfokan, kemudian passwordnya apa gitu ya. Nanti tinggal masukin username-nya sama passwordnya, kemudian kita tinggal login aja, log masuk. Oke, selanjutnya tunggu sebentar, kita masuk. Nah, ini jadi ini tampilannya, jadi ada dashboard, ada ini post. Jadi kita cukup ingatin aja post ini kalau untuk postingan, untuk update artikel gitu ya. Jadi ini semua ada di post apa artikel-artikel. Jadi ini bisa klik ini, atau misalkan bisa klik tambah baru gitu ya. Ini kalau mau langsung bikin tulisan. Kalau ini semua post nanti akan menayangkan semua postingan yang sudah pernah kita buat. Oke, jadi ini contohnya, ini judul artikelnya, judul kontennya, ini masih draft bentuknya, belum dipublish. Ini penulisnya, ini kategorinya gitu kan, ini tagnya nanti akan keluar di sini, ini komentar yang masuk gitu ya. Tapi teman-teman nggak usah membingungkan itu semua gitu kan, ini apa sih, ini apa sih gitu kan. Jadi cukup tinggal pakai saja, tinggal tambah baru untuk bikin tulisan baru atau artikel baru atau konten ya, pada umumnya konten. Jadi kontennya bisa bentuknya tulisan, bisa bentuknya gambar, bisa ditambahin gambar, bisa tambahin video, macam-macam ya. Jadi tinggal tulis saja di sini judulnya apa gitu kan, misalkan seputar kesehatan kesehatan janin misalkan. Udah tinggal di sini aja tulis apalah ya, seperti kita bikin tulisan lah ya. Nulis oke. Setelah itu nanti kita tinggal masuk ini, misalkan mau bikin kategori baru apa aja gitu kan, misalkan kategori kesehatan kulit, kategori kesehatan janin, misalkan kategori apa. Jadi bentuknya kayak ini ya, mungkin ya, kalau bayangan kita tuh bentuknya kayak arsip atau folder gitu kan, atau map gitu kan. Jadi oh, ini map bahas tentang tulisan tentang janin, ini map tentang kesehatan, katakanlah apa, kulit atau apalah macam-macam ya. Jadi cukup isi aja itu, nanti pilih kategorinya, nanti mau kategori apa, yang tulisan kita ini mau dimasukkan ke kategori apa. Kemudian ini kita mau kasih tag gitu kan. Ini tag itu lebih fungsinya mirip apa ya, kata kunci lah gitu. Jadi ketika misalkan membicarakan, kita bikin tulisan kontennya tentang kesehatan janin misalkan, maka kata kunci yang berkaitan dengan janin itu yang terpikirkan itu kan, misalkan oh kandungan, oh misalkan kesehatan bayinya, oh misalkan mineralnya, kandungan gizi yang dibutuhkan atau apalah gitu. Nah, ini tulis di sini tagin ya. Udah, setelah itu sih tinggal kita bikin aja gitu kan, misalkan apa tulisannya. Terus kalau misalkan mau menambahkan gambar di sini, klik ini pustaka media ini. Jadi gambar-gambar yang sudah masuk, yang sudah pernah masuk di website kita, ini yang sudah masuk bisa kita gunakan kembali gambar yang sama. Atau misalkan kalau kita mau ngupload gambar yang baru atau video yang baru, di sini ya, unggah berkas gitu kan. Nah, ini bisa diunggah berkas, nanti tinggal pilih berkas, kita masuk ke folder komputer kita.
Nanti kita tinggal pilih gitu kan, mau misalkan masukin gambar apa nih gitu, ini misalkan atau ini katakanlah, udah tinggal open, nanti loading sendiri masuk, nanti mengunggah ini masuk, udah masuk, kita kasih keterangan gitu kan, misalkan apa, oh ini judul foto visual wash, ini teks ALT nya boleh sama seperti ini, kita cukup copy paste aja, misalkan dibikin sama, ini kasih keterangan ini foto apa sih, kita kasih keterangan gitu ya. Udah, selebihnya udah nggak ada yang perlu di setting lagi, kita tinggal masukkan, sisipkan ke posting. Nah, jadi nanti muncul di sini. Udah, nanti selanjutnya bawahnya kita misalkan mau kasih tulisan apa lagi, ya masih tulisan apa lagi gitu ya. Udah gitu aja sih, simple kalau mau ngupdate ngupdate tulisan baru. Terus Mas Hendra gitu, misalnya ini ada apa lagi sih tulisan di bawahnya, udah ini nggak usah dihiraukan karena ini lebih ke kerjaannya nanti maintain website Anda, yang misalkan yang ngurusin CEO spesialis website Anda itu, nanti ini berhubungan dengan ini pekerjaannya ada di sini gitu ya. Jadi nanti main ini, teman-teman nggak usah main ngoprek-ngoprek karena nanti akan repot kalau belum tahu ilmunya, nanti akan berefeknya ke ya website kita hilang lah, tidak nggak bisa diakses lah atau apa gitu ya. Jadi nggak perlu, yang belum paham nggak usah diotak-atik, itu nggak usah diotak-atik kecuali memang sudah tahu ilmunya ya. Kalau udah gitu misalkan tulisan kita udah selesai ya, misalkan apalagi, oh ini misalkan kalau kita mau bikin tulisan kita bold ya, ini sama aja sih seperti Microsoft Word gitu ya. Ini mau miring, ini mau misalkan kasih bulat, si bulatan, atau misalkan ini mau kasih angka, list gitu kan. Ini kalau mau rata kiri rata kanan, ini hampir sama fungsi-fungsinya seperti yang ada di Microsoft Word. Ini kalau mau ngasih link, ini kalau mau ngasih tag lanjut baca, tapi ini jarang kita pakai ya karena memang ya sedikit lah penggunaannya gitu. Oke, terus selebihnya udah sih itu aja ya. Jadi cukup itu aja. Kalau jadi intinya kita fokus ke kita bikin konten yang memang enak dibaca, bermanfaat untuk audiens kita. Oke, setelah itu nanti tinggal kita terbitkannya ini bisa disimpan draft kalau memang belum selesai kontennya, tulisannya misalkan ada gambar yang kurang, nanti tinggal simpan draft saja. Ini kalau pratinjau ini lebih ke preview, jadi misalnya kita pengen lihat tampilannya seperti apa, cuman ya nanti aja lah kalau itu. Cuma kalau saya yang lebih sering itu saya simpan draft, atau misalkan memang kalau sudah selesai langsung terbitkan. Kalau memang langsung terbit tinggal klik aja itu, nanti jadi otomatis upload sendiri, ada di tulisannya di website kita udah langsung tayang tuh, post diterbitkan, lihat artikel, kita klik bisa lihat artikelnya seperti apa tampilannya gitu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya gitu. Tuh udah muncul tulisannya gitu. Nanti ada kolom komentar untuk audiens kita yang mau kasih komentar gitu ya. Nah, ini nanti lebih detailnya bagian ada lagi spesialisnya, jadi CEO spesialis atau web design. Nah, sedangkan kalau kita yang memang kerjaannya fokus hanya untuk bikin konten atau content creator, ya kita cukup bikin aja gitu. Nanti yang memaintain ini semua kalau misalkan mau dibikin lebih CEO friendly lah, lebih mudah diakses di mesin pencari Google lah atau apa, itu ada bagian tugas bagian yang lainnya gitu. Ada ilmu yang beda gitu kan gitu. Nah, udah cukup gitu aja, nanti kita tinggal keluar. Nanti misalkan teman-teman atau audiens kita pengen lihat gitu kan tampilannya akan terlihat seperti apa gitu kan. Jadi kita sekarang cukup sign out aja ya. Kita keluar dulu nih, misalkan log keluar, nanti kita akan lihat sendiri itu tampilnya seperti apa ya. Ini kita kembali ke website kita, nanti kita akan lihat di mana sih tulisan kita tadi itu muncul keluar gitu ya.
Itu ini nanti kita akan lihatnya di beranda. Ini ada di info CMC. Info itu apa di blog ya, lebih ke di blog. Nah, ini akan keluarnya di sini. Jadi audiens kita itu akan baca kita di sini. Gitu ya. Nah, sebenarnya jadi memang tergantung apakah misalkan tulisan ini bisa nggak Mas Hendra langsung muncul di beranda gitu katakanlah. Di beranda di tampilan utama gitu ya. Di tampilan utama di sini bisa. Bisa saja nanti tergantung kita mau tampilannya mau rubah seperti apa bisa bisa diganti lagi gitu ya. Gitu. Jadi ini pun juga sebenarnya bisa dirubah tampilannya. Jadi semuanya fleksibel bisa kita rubah mau dibikin seperti apa bisa ya. Jadi yang pasti tadi setiap kita bikin update tulisan itu nanti akan munculnya di alamat blog tadi ya, di blog gitu. Nah misalkan kita ada pertanyaan gitu kan, misalkan Mas Indra saya pengen merubah ini nih halaman gitu ya, halaman ini katakanlah nih halaman yang satu ini gitu ya, atau misalkan saya ini pengen tulisannya saya ganti, atau misalkan fotonya pengen saya ganti gitu kan, ataupun misalkan di halaman beranda ini misalkan ini pengen saya rubah nih gambar ini gitu, misalkan dari mana sih caranya. Oke, caranya ini adanya di page namanya halaman. Kalau yang tadi kan posting, kalau yang ini ada di page. Jadi kita masuk ke yang balik lagi ke tadi WP admin. Ini namanya disebutnya page ya. Jadi kita masukin lagi username-nya sama passwordnya apa yang sudah diberikan. Kemudian kita log masuk. Nanti kita masuk. Nah ini tadi. Nah ini kan kalau post ini lebih ke blog ya, artikel gitu kan, konten yang sifatnya dinamis, berubah-berubah terus. Nah kalau ini yang tadi masuknya di laman atau page gitu, kayak yang tadi ya halaman beranda, halaman yang tadi misalkan profil perusahaan gitu. Nah itu kan sifatnya kan tidak terlalu banyak perubahan kan, tidak dinamis gitu. Berbeda dengan tadi postingan yang memang masuknya artikel itu kan setiap hari atau setiap pekan itu kan akan selalu ada artikel baru, artikel baru gitu kan. Sementara kalau halaman page itu sifatnya tidak terlalu sering ada perubahan gitu kan. Tapi kalaupun itu kalau misalnya kita hanya ingin merubah sedikit-sedikit, rubah gambar atau apa, ini ada masuknya di sini. Ini nanti kita tinggal sunting, edit gitu ya. Misalnya kita mau merubah ini halaman yang ini, edit, sunting. Nah, jadi kita lihat, oke, di sini tampilannya keluar. Nah, ini tampilannya ini nih, edit with Elementor. Jadi dia kalau nanti kalau memang tidak tampil di sini, kita lihat keterangannya apa tadi, edit with Elementor, berarti kita klik lagi masuk ke sana, edit di Elementor gitu ya. Nanti kita coba tunggu loading. Jadi beda-beda, nanti kalau memang langsung tampil kita langsung edit di sana, tapi kalau memang tidak ada layar apapun yang muncul kecuali cuman ada tulisan edit with Elementor gitu kan, berarti ya memang kita ngeditnya dari sana gitu. Nah ini udah keluar ya. Jadi kalau kita mau ngerubah ya ini juga sama, kalau mau ada tulisan yang dirubah kita biasa aja kayak ngetik. Kalau misalkan kita kalau ini mau ganti rubah foto, ini kita klik, ini keluar di sini ya, choose image. Seperti kayak tadi aja, kita mau ngerubah gambar gitu kan, mau apa nih mau yang dirubah gitu kan, mau pilih yang inilah, mau pilih yang inilah gitu. Kalau misalkan kita mau update logo gambar baru, maka pilihnya ini, pilih berkas gitu kan, tinggal lihat aja masuk di komputer kita mau apa yang mau diunggah ya, di upload. Cuman yang perlu diperhatikan ini aja, ukuran berkas filenya 10 mega. Usahakan jangan terlalu besar ukuran file gambarnya, karena itu akan mengurangi kapasitas harddisk website kita gitu ya. Ini kapasitas harddisknya 1 giga, jadi semakin banyak kita nyimpen gambar di harddisk website kita, otomatis kapasitas memorinya akan semakin berkurang.
Jadi yang harus diperhatikan itu ukuran filenya juga, resolusinya, dan yang lain-lainnya itu harus diperhatikan juga ya. Jadi jangan asal masuk 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 upload upload gitu di website itu, jangan, karena nanti akan efeknya kapasitas harddisknya akan berkurang. Efeknya lagi ya, selanjutnya nanti akan lemot. Kalau sudah lemot website kita nanti akan ngehang udah crash, nggak bisa dibuka. Wassalam, itu akan susah lagi perbaikannya nanti gitu ya. Jadi setiap kali ada memang service atau perbaikan yang memang lebih teknis sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu gitu ya. Tapi kalau memang yang sifatnya ringan-ringan saja, itu bisa kita lakukan sendiri gitu ya. Oke, ini aja. Kita kalau udah exit keluar, kalau kita mau update, kalau misalnya ada perubahan nanti update ya. Udah, ini tinggal keluar, nanti kita klik lagi ini perbarui, nanti di update lagi, nanti akan keluar hasilnya yang terbaru. Oke ya, nanti seperti biasa ini tampilkan laman, nanti akan keluar updatean yang sudah kita lakukan seperti apa. Oke, selanjutnya kita tinggal lihat ya, gitu aja lah, gampang, lebih gampang lah, lebih kita bikin gampang saja ya. Jadi gitu, seperti itu. Gitu, kita tinggal log out keluar saja ya. Udah gitu, cukup sekian mungkin. Semoga penjelasan singkat ini lebih bermanfaat untuk kita melakukan update rutin artikel-artikel. Utamakan yang lebih diutamakan itu kita update artikel sesuai pengetahuan yang kita kuasai, yang kita tahu, yang memang akan sangat bermanfaat untuk para audiens, untuk para pelanggan kita, sehingga mereka pun bisa mendapatkan manfaat dari tulisan atau konten yang ada di website kita, yang mana ketika mereka sudah banyak merasakan manfaat dari website kita, maka mereka pun akan semakin sering menggunakan jasa dan bisnis kita. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.